Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait dukungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk ISPI dalam pendidikan di Indonesia. Kita akan tentunya masih berbincang dengan dua narasumber kami, ada Prof. Solehudin dan juga ada Prof. Uni. Prof. Solehudin mungkin barusan sempat kemudian disinggung oleh Prof. Uni bagaimana kemudian kalau kita mau melihat kualitas pendidikan dan membenahi pendidikan kita ini tidak bisa mengambil indikator yang sama karena kondisi situasi itu berbeda-beda. Kalau melihat saat ini Prof, apakah kemudian indikator yang diberikan mungkin dari pihak-pihak yang bersinggungan atau pihak-pihak yang kemudian bertugas untuk memberikan indikator, apakah hal itu masih diterapkan? Gini ya, kalau memang kadang-kadang itu ada dilema. So kalau kita berbicara secara nasional, barangkali ya kita bisa menggunakan sepenuhnya indikator yang sesuai dengan negara kita ya. Tapi kalau kita misalnya berbicara secara internasional, nah itu mau tidak mau kita menggunakan indikator yang comparable. Misalnya lah, yang sering digunakan itu hasil PISA misalnya. Saya kira tidak salah sepenuhnya juga kalau kita menggunakan, tapi nah yang kadang-kadang salah itu salah kesimpulannya gitu. Seolah-olah dengan menggunakan indikator itu satu-satunya misalnya, lalu kita mengatakan bahwa pendidikan kita gagal atau pendidikan berhasil. Nah ini yang penting itu sebetulnya kan kesimpulannya, jangan sampai keliru. So kalau orang itu misalnya menggunakan data yang sempit lalu mengambil kesimpulan yang luas, nah ini kan jadi tidak fair. Betul. Ya. Tapi juga mungkin untuk tujuan tertentu, untuk aspek tertentu, misalnya kalau kita PISA ya kita kan hanya mengukur kemampuan literasi lah dalam bidang matematika, IPA dan membaca. Kalau untuk urusan itu mungkin tidak salah, tapi jangan itu digeneralisasi menjadi satu keseluruhan. Dan juga di dalam cara memahaminya itu bukan hanya hasilnya doang, tapi lihat kulturnya, lihat konteksnya, lihat ininya, gitu ya. Lalu di kita itu kadang-kadang melihat begitu, lalu ini kan misalnya membaca hanya 15 menit, ya nggak mungkin lah kalau saya. Coba kalau kita mau lihat ya, orang asing coba kalau misalnya jalan-jalan kemana-mana, itu kan mereka baca di mana-mana. Sehingga satu kasus saya pernah di Amerika misalnya melihat ada seorang anak, ini anak kok membaca terus saya katakan. Ya. Bukan hanya waktu belajar, tapi waktu istirahat pun saya tanya, kamu itu lagi bermain membaca sih? Dia jawab both katanya, dua-duanya. Kenapa? Saya belajar karena saya mendapatkan sesuatu. Ya. Saya itu bermain karena saya menyenangi, mendapatkan sesuatu. Nah ini barangkali tantangan buat kita ya sebetulnya. Kalau kita hanya mengejar target, karena kita itu seringkali jadi pejabat itu dikejar-kejar target yang sebetulnya ya, itu jadi melupakan proses. Nah tadi yang diingat oleh Mbak Un itu. Sebetulnya sekarang kita tantangannya itu bagaimana sebetulnya menciptakan manusia-manusia yang pembelajar sepanjang hayat, yang melihat bahwa yang namanya belajar itu, merasakan belajar itu sebagai bagian dari kehidupan gitu, bukan tugas, kegiatan bukan yang beban, bahkan ya bukan beban, tapi bagian dari proses kehidupan gitu. Nah sehingga kemarin ada yang menjelaskan Pak Toto misalnya belajar itu terjadi sepanjang betul, ya sejak bayi juga sudah terjadi belajar. Karena apa? Kegiatan belajar terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari. Nah ini yang di kita juga sebenarnya kalau istilahnya kan dari dulu sudah ini pakem ya, paikem dan macam-macam. Hanya mungkin nanti implementasinya yang itu perlu didiskusikan bersama, perlu didiskusikan bersama, ya. Jadi bagaimana menciptakan manusia-manusia yang pembelajar sepanjang hayat, yang mau membaca, yang secara natural itu menjadi bagian dari kehidupannya gitu, bukan beban tugas dari orang tuanya, bukan beban tugas dari gurunya. Ya, nah ini yang harus diciptakan. Karena itu kalau mau membiasakan anak membaca dan macam-macam itu bukan hanya disuruh membaca 15 menit, tapi dari mulai lingkungannya, konteksnya, termasuk penghargaan dari orang tua, penghargaan dari guru, ya, supaya memang anak itu mendapatkan istilahnya mendapat care dan respect ya dari orang-orang di sekitarnya. Gitu. Saat ada kebijakan, tapi kemudian pembuat kebijakan itu tidak bisa menciptakan environment gitu, yang kemudian mendukung kebijakan itu juga harus dipertanyakan. Ya. Hal itu harus disesuaikan. Nah, satu hal lagi yang saya dapat, menciptakan lingkungan itu tidak harus mewah sebetulnya. Baik. Ya, sebagai orang yang kreatif, di hutan pun itu bisa terjadi suatu lingkungan yang menarik. Dengan cara apa? Memanfaatkan yang ada di sekitar gitu. Kalau misalnya menghitung benda-benda kan tidak harus dengan benda-benda yang dibeli secara mahal.
bisa udah menggunakan biji-bijian atau apapun yang ada di sana. Betul. Nah itu yang kontekstual itu seperti itu. Gitu. Tidak mahal, tidak identik dengan mahal. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ya sumber yang ada di lingkungan ini sehingga tercipta suatu lingkungan belajar yang istilahnya rich environment gitu. Lingkungan yang dimanapun bisa belajar anak itu. Begitu melihat saya sudah bisa belajar. Iya gitu. Makanya tadi ada diskusi, saya tidak setuju kalau misalnya anak kecil tidak boleh belajar membaca, siapa bilang? Nggak ada rujukannya. Ya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana cara belajarnya. Jadi anak kecil tuh boleh belajar membaca, boleh berhitung, boleh membuat kapal pun boleh. Tapi kan belajar membuat kapal di Nurtanio dengan TK beda. Nah itu yang harus dipahami saya kira. Baik. Terkait hal ini Prof, mungkin ada rekomendasi terkait hal ini kepada kemudian sarjana-sarjana pendidikan di Indonesia. Nah ini saya kira sekarang pada saatnya lah kita bukan hanya berkomentar ya, bukan hanya saatnya kita itu sekarang hanya memberikan kritik, tapi beraksi lah. Tadi yang ditantang oleh Mbak Uni tadi, ya, oleh Ibu Uni itu. Aksi kita, coba apa kontribusi apa yang bisa diberikan oleh sarjana pendidikan terhadap PGRI, ya, terhadap pemerintah, terhadap apa, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, rekomendasi kepada para guru dengan rekomendasi kepada Mas Menteri beda saya kira. Ya, kita coba nanti, ya, gali hal-hal ini. Kita himpunlah pikiran-pikiran dari teman-teman ini. Masa dari semua sarjana ini nggak ada yang ini, saya nggak mungkin lah. Nah ini yang penting itu kan sebutnya sekarang ISPI ke depan itu bagaimana menggali potensi dan sumber daya yang ada di ISPI ini sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Baik. Ya. Prof Uni, kalau kita mendengar barusan penjabaran dari Prof Solehudin ini bagaimana kemudian itu adalah mungkin cita-cita pendidikan kita. Melihat hal itu tapi salah satunya ini adalah bagaimana kemudian pengajar, pendidik mungkin bisa kemudian menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk anak. Kalau dilihat dari guru di Indonesia, apakah kemudian guru di Indonesia sudah siap untuk melakukan hal ini dan apa saja hambatan paling besarnya biasanya? Sebenarnya kalau guru diberi kepercayaan bisa. Jadi misalnya pandemi nggak pernah mereka itu dilatih, tapi bisa mengembangkan dirinya dan memanfaatkan apa yang disebut dengan contextual teaching and learning tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi satu hal aja kuncinya, bahwa guru itu adalah kurikulum dari pendidikan itu sendiri. Guru bisa menciptakan apa saja karena guru itulah sebenarnya dapat mengkreasikan, mengimajinasikan dan membumikan sesuatu yang bisa menjadi bayangan impian anak-anak kita. Itu pertama. Yang kedua, hambatannya pada regulasi sebenarnya. Contoh, hambatan yang paling utama. Kemarin di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya. Pada kemarin ada gempa gempa yang besar di Palu, ya. Gempa yang baru itu memberikan suatu kondisi yang sangat istimewa. Guru kehilangan segala-galanya, ya. Lalu guru ini diberikan excuse karena situasi darurat, jadi dia bisa mengajar boleh tanpa hitungan 24 jam karena banyak yang meninggal anak-anaknya dan lain sebagainya. Singkat cerita, hari ini mereka disuruh mengembalikan uang tunjangan profesinya itu karena konon kabarnya pada masa yang lagi gempa itu dia tidak mengajar 24 jam. Itu regulasi itu sangat memotong kreativitas. Ya. Itu. Kemudian hambatannya dari diri kontekstual gitu ya. Dan tidak kontekstual, absolutely. Kondisi begitu ya. Lagi kondisi. Dan ini kejadiannya bukan hanya di salah satu daerah. Di daerah lain, seperti yang kemarin cerita ada guru yang pensiun yang harus mengembalikan sekian, ya sampai urunan, sampai bupatinya kayak gitu. Itu kan persoalan tata kelola, administrasi guru dan lain sebagainya, yang membuat mereka tidak kreatif. Andai saja guru diberikan otonomi pendidikan dan diberikan keleluasaan dengan target, katakanlah dengan proses yang harus dicapai sekian, mungkin itu lebih bisa mengembangkan dirinya. Tapi mereka memang terus-menerus harus tetap dikontrol, harus tetap diawasi untuk melihat bagaimana sebenarnya dampaknya kepada anak-anak kita, ya kan? Jadi hal-hal yang
di luar kewenangan pada guru ini menyebabkan guru ini terpasung untuk bisa berkreasi. Dan ini sangat mengganggu. Dan ini terjadi di hampir seluruh daerah. Jadi saya pikir melalui hal ini makanya kita dukung. Kalau mau merdeka belajar jangan cuma ngomong kurikulumnya merdeka belajar. Regulasinya harus yang dideregulasi sehingga inline antara dorongan untuk fleksibel di depan kelas dengan aturan yang terjadi sehingga tidak merugikan guru. Itu salah satu contoh. Baik, semoga nanti dari ISPI ini bisa kemudian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah terkait hal ini. Baik, kita jeda lagi Profesor Uni dan juga Prof. Solehudin. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.